Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum, sahabat Takwa. Senang sekali ya rasanya bisa ketemu lagi di obrolan kita kali ini. Hari ini kita mau coba nih, menyelami lebih dalam makna salah satu ayat yang penting banget dalam Al-Quran. Tepatnya, Surah Al-Baqarah ayat ke-39. Kita akan coba ya, pahami tafsirnya bareng-bareng, renungkan maknanya, dan lihat gimana sih pesan ayat ini tuh masih relevan banget buat kita jalani di zaman sekarang. Tentu aja, obrolan kita ini bakal merujuk ke penjelasan para ulama ahli tafsir ya. Sebut aja misalnya Imam As-Sa'di, terus ada Imam Al-Qurtubi, Syekh Ibnu Utsaimin, dan ulama lainnya dari kitab-kitab tafsir mereka yang terpercayalah. Nanti kita coba sebutkan pandangan mereka kalau pas relevan. Nah gini, sebelum kita langsung bedah ayat 39-nya, kayaknya penting juga ya buat tahu konteksnya dulu. Ayat ini kan nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja ya. Gimana sih hubungannya sama ayat yang persis sebelumnya? Betul, betul sekali. Memahami hubungan antar ayat atau yang dalam ilmu tafsir itu disebut munasabah. Itu penting banget. Dan ayat 39 ini, wah, emang punya kaitan yang erat, bahkan bisa dibilang kontras ya sama ayat 38 sebelumnya. Ayat 38 itu kan bunyinya, فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Isinya itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah menurunkan Adam alaihi salam sama Hawa ke bumi. Janjinya apa? Siapa aja yang ngikutin petunjukku, nah mereka ini dijamin nggak akan merasa takut, nggak akan juga bersedih hati. Gitu kan ya? Iya, janji keamanan dan kebahagiaan ya. Nah, ayat 39 ini muncul persis setelahnya, sebagai qasim, istilahnya gitu. Artinya, kayak sisi kebalikannya lah, atau konsekuensi logis buat mereka yang nggak ambil pilihan yang ditawarkan di ayat 38 tadi. Jadi kalau ayat 38 ngomongin keselamatan buat yang ikut petunjuk, ayat 39 ini menjelaskan nasib sebaliknya. Nasib buat mereka yang ya menolak petunjuk itu. Para ulama kayak Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, terus juga Imam Al-Baidawi, Abu Saud, itu menjelaskan bahwa kedua ayat ini tuh kayak nyajiin dua jalan di depan kita. Ada jalan petunjuk, ujungnya selamat. Satu lagi jalan penolakan, ujungnya kebinasaan abadi. Oh gitu. Jadi ayat 39 ini melengkapi gambarannya tentang pilihan dan konsekuensinya. Jelas banget ya kontrasnya. Pilih ikut atau tolak. Hasilnya beda jauh. Oke. Mantap penjelasannya. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat ayat ke-39-nya. Ayatnya berbunyi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, ya kurang lebih begini. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di awal ayat ini kan langsung ada dua kata kerja yang penting ya. Kafaru, kafir, sama kadzabu, mendustakan. Dengar-dengar sih kayak sama-sama nolak gitu ya. Tapi ada bedanya nggak sih makna spesifik antara kafir sama mendustakan di konteks ayat ini? Nah, pertanyaan bagus itu. Keduanya emang bentuk penolakan, tapi ada nuansa beda yang penting buat kita pahami, kayak yang dijelasin para ahli tafsir. Kata kafaru itu, akar katanya kan bisa berarti nutupin ya. Dalam konteks akidah ini sering diartikan sebagai juhud. Apa itu juhud? Ya, pengingkaran, penolakan terhadap kebenaran yang sebenarnya udah dia tahu atau udah sampai ke dia. Syekh Ibnu Utsaimin, misalnya, beliau jelasin kalau kekafiran ini bisa muncul gara-gara sombong, istikbar gitu, kayak sikapnya iblis pas nolak sujud ke Adam alaihi salam. Ah, iya. Atau bisa juga bentuknya nolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nolak para rasul, atau nolak inti keimanan itu sendiri. Jadi kafaru ini lebih ke arah penolakan di hati dan perbuatan. Oke, jadi kafaru itu lebih ke sikap batin dan aksi ingkarnya ya. Terus kalau kadzabu gimana? Nah, kalau kadzabu itu secara harfiah artinya ya mendustakan. Bilang kalau sesuatu itu bohong, hoax gitulah istilah sekarang. Di ayat ini yang didustain itu ayatina, ayat-ayat kami. Ini lebih spesifik nunjuk ke penolakan lewat lisan atau perkataan. Jadi mereka ini aktif bilang, oh bohong itu pesan dari Allah, dari Rasul, dari kitab suci. Gitu. Syekh Ibnu Utsaimin sama Imam As-Sam'ani juga nekenin aspek pendustaan lisan ini. Jadi nggak cuma nggak percaya ya? Betul. Nah yang menarik, pas Allah Subhanahu Wa Taala gabungin keduanya, kafaru dan kadzabu, ini nunjukin penolakan yang wah total banget, lahir dan batin.
Imam Al-Baidawi sama Abu Saud nyebutin mereka ini nggak cuma ingkar di hati sama perbuatannya, kufur, tapi juga terang-terangan ngomong itu dusta, pakai lidah mereka, takzib. Jadi ya udah penolakannya komplit luar dalam. Wah, berarti bukan cuma nggak percaya diem-diem ya, tapi aktif nyuarain kalau itu bohong. Penolakan total, oke. Nah, mereka ini kan mendustakan ayatina, biayatina, ayat-ayat kami. Ini nih bagian yang seru nih. Apa aja sih cakupan makna ayat-ayat kami di sini? Apa cuma ayat Al-Quran doang? Justru itu sahabat takwa, maknanya itu luas banget. Para ulama ngasih beberapa interpretasi tentang apa aja sih yang masuk kategori ayatina ini. Yang paling umum kita pahami ya tentu aja Al-Quran itu sendiri. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Said Ibn Jubair, juga Muqatil Ibn Sulaiman, kayak yang dikutip di Tafsir Al-Mathur. Jadi mereka dustain ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Oke, itu yang paling jelas ya. Tapi ternyata nggak cuma itu. Ada juga yang berpendapat, misalnya Ismail As-Sudi. Beliau bilang ayat di sini bisa nunjuk ke pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau kan utusan dan tanda hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mendustakan beliau, ya sama aja mendustakan ayat Allah. Wah, bisa gitu juga ya? Bisa. Terus, lebih luas lagi nih, Imam Ibn Al-Jauzi di kitab Zadul Masir nyebutin ayatina itu bisa mencakup kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Bisa juga mujizat-mujizat para nabi terdahulu. Itu semua kan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bener juga. Bahkan cakupannya bisa sampai ke ayat kauniyah. Apa itu? Ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di alam semesta ini. Ciptaan langit, bumi, keteraturan alam, semua itu kan ayat atau tanda yang nunjukin adanya Sang Pencipta, keagungannya. Ini juga disinggung sama Ibn Al-Jauzi dan Al-Baidawi. Luar biasa ya. Berarti ayat itu nggak cuma teks suci doang ya. Bisa pribadi Rasul, mujizat, bahkan alam sekitar kita ini. Wah, ini penting banget nih kita pahami. Biar nggak sempit mikirnya. Betul sekali. Meskipun ya kayak yang ditekankan Syekh Ibn Utsaimin sama Al-Baidawi juga, dalam konteks ayat kayak gini, fokus utamanya seringkali emang ke ayat syariah. Maksudnya ayat-ayat wahyu dan hukum. Tapi mengingkari ayat kauniyah pun ya tepat aja bagian dari kekafiran. Secara bahasa aja kan kata ayah itu artinya tanda atau alamat. Jadi intinya ya mendustakan segala tanda yang nunjukin kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, paham. Nah, setelah kita tahu nih siapa yang dimaksud dan apa yang mereka dustakan, ayat ini nyebutin konsekuensinya. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah ashabun nar. Apa sih makna persisnya ungkapan ini? Atau para pemilik neraka. Tapi maknanya itu lebih dalam dari sekedar penghuni. Kata ashab di sini, menurut penjelasan Imam As-Sahdi juga Ibn Al-Jauzi, itu nunjukin adanya syuhbah. Syuhbah. Iya, syuhbah atau persahabatan. Maksudnya dalam arti kelaziman dan kemestian. Mereka itu kayak nempel terus sama neraka, nggak bisa dipisahin. Seolah jadi teman dekatnya neraka itu sendiri. Gitu kira-kira. Syekh Ibn Utsaimin juga negasin kalau istilah ashab an-nar dalam Al-Quran itu secara konsisten dipakai buat nunjuk ke orang-orang kafir yang emang divonis bakal tinggal di neraka selamanya. Bukan yang cuma mampir sebentar terus keluar. Oh gitu. Jadi ini nunjukin kepastian nasib mereka. Sebagai balasan atas penolakan total tadi itu. Istilah sahabat neraka ini kok kedengarannya lebih nempel dan ngeri ya daripada cuma penghuni. Dan kengerian ini kayaknya ditegesin lagi di ujung ayatnya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kata khalidun ini kekal. Ini maksudnya tinggal lama banget aja atau benar-benar abadi, nggak ada akhirnya gitu. Ini pertanyaan yang fundamental banget sahabat takwa. Kata khalidun itu kan dari akar kata khulud. Secara bahasa, emang sih bisa berarti tinggal dalam waktu yang lama sekali. Tapi dalam konteks ayat ini dan ayat-ayat lain yang sejenis, yang ngomongin nasib orang kafir, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat, udah ijma gitu istilahnya. Bahwa maknanya adalah kekal abadi selama-lamanya, tanpa akhir sama sekali. Ini ditegaskan banyak ulama, termasuk Abu Saud dan Syekh Ibn Utsaimin. Artinya apa? Buat mereka yang wafat dalam kondisi kafir dan mendustakan ayat Allah, udah nggak ada harapan lagi buat keluar dari neraka.
Siksaannya nggak akan pernah berhenti. Selamanya ya? Selamanya. Keabadian siksa ini bahkan dikuatin lagi di ayat lain. Ada tambahan kata abadan, selamanya. Setelah kholidin, kayak di surah An-Nisa ayat 169 atau surah Al-Ahzab ayat 65. Ini buat negesin keabadian yang absolut, nggak ada batas waktunya. Jadi kekal di sini benar-benar selamanya ya? Khusus buat mereka yang nolak total tadi? Betul, kekekalan ini khusus buat mereka. Dan ini penting banget nih dicatat sebagai pembeda. Beda sama nasib orang mukmin yang mungkin ya pernah salah kepleset ngelakuin dosa besar. Kayak yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang syafaat. Hadis ini sering banget dikutip para mufasir kayak di tafsir Al-Ma'thur karya Imam Suyuti, terus disinggung juga sama Al-Baidawi. Orang beriman yang berdosa, kalaupun harus masuk neraka dulu buat dibersihin, insya Allah nggak akan kekal di dalamnya. Ada saatnya mereka dikeluarin atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat. Alhamdulillah ya, ada harapan berarti. Iya, terus penggunaan kata ganti hum, mereka, di awal frasa hum fiha khalidun, itu juga menurut Imam Al-Bikai makin negasin kekhususan nasib abali ini. Cuma buat kelompok yang disebut di awal ayat tadi, alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Mereka itulah yang, kata hadis Abu Sa'id tadi, jadi penghuni neraka yang sejati. Yang nggak mati di dalamnya, jadi siksaannya nggak berakhir, tapi juga nggak hidup dengan tenang. Pokoknya siksa terus-menerus dan abadi. Aduh, penjelasannya jelas banget. Tapi terus terang, konsekuensi yang digambarin ini berat banget ya, bikin merinding kita. Nah, setelah kita paham nih detail ayat ini, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat kita, sahabat takwa? Kita yang hidup di zaman sekarang ini. Gimana kita ngambil pelajaran dari ayat ini? Iya, kalau kita coba tarik benang merahnya ya buat kehidupan kita sekarang, ayat 39 ini, bareng pasangannya di ayat 38 ngasih beberapa pelajaran penting yang relevan banget. Pertama nih, ini kayak penegasan ulang tentang prinsip dasar hidup kita, selalu ada pilihan dan ada konsekuensi yang jelas. Dari awal banget manusia diciptain, kayak kisah Adam alaihissalam, sampai nanti akhir zaman, kita tuh selalu dihadapin sama pilihan. Mau ikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang lewat Rasul dan kitabnya, atau mau nolak. Benar. Ayat 38 janjiin aman dan bahagia buat yang milih taat. Sementara ayat 39 ini ngasih peringatan keras tentang akibat buat yang milih ingkar. Imam As-Sa'di nekenin aspek tanggung jawab kita atas pilihan ini. Kedua, ayat ini ngingetin kita betapa serius dan bahayanya dosa kufur, ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takzib, mendustai ayat-ayatnya. Konsekuensinya bukan main-main, sahabat takwa, kekal dalam siksa. Ini jadi pengingat buat kita supaya jangan pernah nganggap remeh urusan iman dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iman dan ikut petunjuk itu bukan cuma soal pilihan gaya hidup ya, tapi ini nentuin nasib abadi kita, benar-benar krusial. Tepat sekali. Makanya, pelajaran ketiga nih, pentingnya gabungin iman dan amal. Keselamatan sejati yang bebas dari rasa takut dan sedih kayak janji di ayat 38 itu cuma bisa diraih dengan ngikutin petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Ini nyakup keyakinan hati, iman, dan bukti nyata dalam tindakan, amal. Maksudnya ya jalanin perintah, jauhin larangan. Sebaliknya, kufur dan takzir itu udah satu paket lengkap menuju kesengsaraan abadi. Iman dan amal ya, nggak bisa dipisah. Nggak bisa. Keempat, kita perlu introspeksi diri. Waspada sama bibit-bibit kekafiran di hati kita sendiri. Syekh Ibn Utsaimin ngingetin bahayanya sifat sombong, istikbar, yang bikin kita ngerasa paling bener, susah nerima nasihat atau kebenaran. Sama sifat keras kepala nolak kebenaran, juhud. Kadang-kadang penolakan itu mulainya dari situ. Introspeksi itu penting banget. Penting. Kelima, ada sisi positif juga yang bisa kita ambil secara mafhum mukhalafah. Apa tuh? Pemahaman dari kebalikannya. Iya. Pas ayat ini negesin kekekalan siksa itu khusus buat orang kafir, ini secara nggak langsung ngasih harapan buat kita orang iman. Sekalipun kita mungkin pernah salah, pernah dosa, selama kita bisa jaga iman kita sampai akhir hayat, insya Allah kita nggak akan ngalamin nasib seburuk dan seabadi mereka. Ini nyambung sama hadis tentang syafaat tadi. Alhamdulillah, ada harapan ya. Iya, dan yang terakhir ya ayat ini jadi pengingat keras tentang adanya hari pertanggungjawaban, akuntabilitas di akhirat. Semua pilihan kita di dunia ini ada konsekuensinya nanti. Dan ujungnya cuma ada dua tempat kembali yang abadi, surga atau neraka. Semoga kita semua termasuk yang milih jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Terima kasih banyak atas uraian yang sangat mencerahkan ya. Jadi kalau boleh disimpulkan nih, surah Al-Baqarah ayat 39 ini tuh peringatan yang keras banget ya tentang akibat fatal kalau kita nolak total petunjuk dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kontras yang tajam banget sama janji keselamatan di ayat 38 buat yang beriman dan taat. Bener-bener negasin betapa krusialnya pilihan jalan hidup kita ini. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa bawa kita ke satu perenungan akhir yang penting buat kita bawa pulang nih, sahabat takwa. Ini tentu jadi pertanyaan penting buat kita semua ya, sahabat takwa. Ayo kita coba renungkan bareng-bareng. Gimana sih caranya biar kita bisa mastiin kalau interaksi kita sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis di Quran maupun yang terhampar di alam semesta ini, itu nggak berhenti cuma di level tahu atau baca aja. Gimana caranya biar kita bisa benar-benar ngikutin petunjuk di dalamnya dengan sepenuh hati? Gimana kita bisa secara aktif jaga diri dari sikap-sikap yang menjurus ke pengingkaran hati, kufur, atau pendustaan lisan, takzib, sekecil apapun itu dalam keseharian kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari ancaman ngeri di ayat 39 ini dan justru bisa meraih keamanan sama kebahagiaan sejati yang udah dijanjikan di ayat 38 buat para pengikut petunjuknya. Gimana kita nyambungin kesadaran akan akibat di ayat 39 ini dengan aksi nyata ngikutin petunjuk di ayat 38? Itu mungkin ya yang perlu kita pikirin sama-sama. Masya Allah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat jadi bahan renungan kita masing-masing ya, sahabat takwa. Semoga kita semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala buat selalu milih jalan yang benar dan diridhoinya. Amin. Terima kasih banyak sahabat takwa udah nyimak obrolan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya dan bisa nambah ketakwaan kita semua. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.